Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulah ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan bumi tanpa tiang, yang telah menciptakan langit tanpa gantungan dan gunung-gunung sebagai pasak, serta alam Indonesia yang begitu lapang dan berbagai lagi tanda kebesarannya. Dialah yang telah menjadikan kita sebagai manusia sebagai khalifah di bumi. Barang siapa yang bersyukur, hidupnya akan mujur, di masyarakat pun akan kian masyhur. Dan barang siapa yang tidak bersyukur bahkan takabur, ingatlah azab Allah amatlah pedih. Sholawat disertai salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, buah hati dari Siti Aminah, jantungnya Siti Khadijah, dan intannya kota Madinah. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarga-keluarganya, serta sahabat-sahabatnya yang telah membimbing umatnya dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang penuh akan peradaban, yakni adinul Islam, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu, bagaimana kabarnya Pak, Bu? Sehat? Alhamdulillah. Sampun sahur, Pak? Nggih. Nek misale sampean tanglet, alhamdulillah kula sampun sahur. Makanan khas pondok nggih nek katane. Mungkin langsung saja. Di dunia, manusia itu dibagi menjadi dua golongan, yakni golongan orang-orang mukmin dan golongan dari orang-orang kafir. Golongan orang-orang mukmin ialah golongan orang-orang yang mampu, yang meyakini akan adanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan dapat membedakan mana yang benar dan dapat membedakan mana yang salah, serta taat akan yang maha kuasa. Dan sebaliknya, golongan dari orang-orang kafir ialah golongan yang tidak mengerti, yang tidak tahu menahu akan adanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, serta berada di jalan kesesatan tetapi menganggap jalan kesesatan itu adalah jalan yang benar. Ini semua sudah dicantumkan di dalam Al-Quran, di dalam Quran surah At-Taghabun ayat 2 yang berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqakum minkum kafirun wa minkum mu'minun wallahu bima ta'maluna basir. Yang artinya, dialah yang telah menciptakan kalian, maka di antara kalian ada yang kafir dan di antara kalian ada yang mukmin, dan Allah melihat apa saja yang kalian kerjakan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang muslim mungkin mudah saja untuk beriman, mudah saja untuk meyakini akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak semua orang mukmin bisa masuk ke tahap takwa. Atau mungkin tidak semua mukmin bisa menjadi muttaqin. Seperti
yang dijelaskan oleh Allah di dalam Quran surah Ali Imran ayat 102 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya ialah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam beragama Islam. Pada ayat ini Allah memanggil semua orang-orang yang beriman agar bertakwa kepadanya dengan sebenar-benarnya takwa. Maka dari itu, apakah takwa itu? Takwa menurut secara kaidah bahasa Arab diambil dari masdar kalimat khofa yakhofu, yang artinya takut. Yang dimaksud takut ialah takut kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Takut dengan Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Yaitu dengan cara mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Maka kita apabila ingin menjadi muttaqin adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasa akan diawasi olehnya. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, takwa merupakan salah satu sarana untuk kita masuk ke dalam surga. Dan kemudian apa prasarananya? Prasarananya adalah sholat, zakat, dan puasa, dan serta menjauhi segala larangan-larangannya. Contohnya khomer, judi, zina, dan hal-hal haram lainnya. Maka insya Allah kita akan mendapatkan tiket surga yang kita idam-idamkan. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, takwa adalah perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang untuk melaju ke tahap takwa itu tidak mudah. Kita sebagai orang muslim untuk menjadi orang mukmin memanglah mudah, karena itu tidak perlu landasan yang kuat untuk melaksanakan itu. Tapi beda halnya dengan takwa. Kalau takwa perlu adanya landasan yang kuat, perlu adanya kesabaran yang kuat, dan perlu adanya istiqomah dan kesadaran hati di dalam lubuk hati yang terdalam. Maka akan terbentuk sifat atau perasaan di hati kita selalu diawasi dan diamati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu akan takut akan melakukan hal-hal haram apapun itu. Jamaah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, ada janji yang ditujukan untuk kepada orang-orang yang bertakwa di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Inna akramakum indallahi atqakum, yang artinya sungguh orang-orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling takwa. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah jelas Allah sebutkan yang paling takwa maka akan berada di sisinya. Ini adalah janji Allah. Maka jadikanlah ini sebagai acuan kita untuk meningkatkan ketakwaan kita di bulan Ramadan kali ini. Kita upgrade intensitas diri kita di bulan suci kali ini. Kapan lagi Allah memberikan nikmat yang begitu besar kepada kita kalau tidak di bulan Ramadan pada kali ini? Bapak dan Ibu yakin kalau bulan Ramadan tahun depan dapat merasakan lagi? Tidak kan Pak Nggih? Maka tadi kita upgrade intensitas diri kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah kita akan mendapatkan ridha Allah yang kita idam-idamkan. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup yang dapat saya sampaikan.
Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan yang dapat menyinggung bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Karena jujur nih Pak Nggih, saya ini hanya manusia biasa yang sering melakukan kesalahan, dan kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, undur maqala wala tandur man qala, yang artinya lihat apa yang disampaikan dan jangan lihat siapa yang menyampaikan. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.